Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Kopdar, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, senang sekali ya, Indah bisa berjumpa lagi dengan jamaah Kopdar tentunya di program yang selalu kita tunggu-tunggu. Tapi ngomongin soal sekarang nih ya, zaman now, pastinya dengan percepatan teknologi yang ada dan dengan media sosial, siapa sih yang nggak punya media sosial? Nah, kalau kita tarik lebih jauh nih ya tentang media sosial. Kalau kita sebelum masuk nih ya, pasti kita akan disuruh untuk bikin akun atau mungkin langsung login kalau misalnya sudah punya akunnya. Nah, ini akan berkaitan jauh ya dengan yang namanya data. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas seputar dengan pentingnya jaga data kita. Tentunya Indah tidak sendiri ya. Di sini sudah hadir narasumber luar biasa yaitu Dr. Anji Sukmaji, Eskom Master of Engineering, Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Assalamualaikum Pak Anji. Waalaikumsalam Mbak Indah. Wah, ini lemes ini belum makan siang apa gimana nih Pak? Sudah, ini ya. Cek ombak dulu kali ya. Oke. Sehat-sehat ya Pak sore ini? Alhamdulillah sehat. Habis dari mana ini sudah? Ini ya masih pakai ini kan tadi kan dari kampus. Mampir sini diundang sama Indah ini soalnya. Allah, ya. Selamat datang ya di Studio TV 9. Nah, ini seperti yang udah diteror-teror sama namanya jemaah Kopdar di rumah nih Pak Anji. Terkait dengan pentingnya jaga data kita. Ini kan pasti ada banyak kekhawatiran. Kenapa sih data ini harus kita jaga? Apakah ini tugas kita atau mungkin tugas dari webnya sendiri atau siapa sih yang harus menjaga data kita ini? Boleh Pak Anji? Ya memang yang namanya data itu kan sesuatu yang penting karena itu bisa menyangkut kita atau menyangkut instansi atau menyangkut keluarga atau apapun yang kita miliki gitu. Jadi yang namanya data itu hampir sama kalau kita punya aset di rumah, misalnya kayak kendaraan, harta benda yang ada di rumah sama. Cuman ini dalam bentuk digital gitu. Jadi dengan demikian apapun itu sekarang data itu yang dalam bentuk digital tadi tentunya kita harus perhatikan. Jangan sampai ini terambil atau sampai tercecer atau bisa diambil oleh orang lain. Gitu, Mbak. Sampai tercecer. Emangnya data ini kan memang sudah kita masukkan ya. Misal kita login ke media sosial, bikin apapun itu kan ada login, memasukkan data-data pribadi. Nah, gitu. Apakah itu sudah menjamin atau menjadi jaminan bahwa data kita aman kalau di sana? Ya, gini, terkait dengan data yang ada itu tentunya ada hal-hal yang memang bersifatnya publik atau umum, ada yang sifatnya tentunya adalah private yang tidak disebarluaskan kemana-mana gitu ya. Nah umumnya yang data private itu kan jarang diakses oleh orang lain, oleh siapapun ya, kecuali memang dia punya privilege untuk akses itu. Lain halnya kalau data sifatnya umum. Nah, data sifatnya umum itu pun ya tentunya kita juga harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai apa yang kita sudah publish itu nanti akan balik ke kita, mengancam kita atau membahayakan kita atau keluarga kita atau institusi yang kita miliki. Makanya pada saat kita di media sosial, kita juga harus berhati-hati terkait dengan apa yang kita bagikan, kita share itu kira-kira ini ya. Kira-kira ini membahayakan atau tidak gitu. Dengan tidak sengaja misalnya kita punya foto ternyata di belakang foto kita itu ada nomor rumah kita. Nah ini contoh yang paling simpel. Ini kita nggak sengaja atau kita berada di suatu tempat yang mana secara tidak langsung itu akan tersebar. Nah sementara hal itu kan mungkin tidak sengaja kita bagikan. Nah ini hal-hal ini yang tentunya sifatnya publik atau umum tapi bisa membahayakan kita. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan itu. Contohnya kita udah nyebarkan foto kita misalnya di media sosial. Tentunya buat anak-anak muda sekarang kan hal itu kan ya untuk eksistensi, update kita lagi di sini ya gitu. Cuman kita kan harus hati-hati ya. Tentunya apa yang kita bagikan itu udah dengan banyak pertimbangan. Memang kalau orang yang ingin secure ya udah di dalam rumah aja, nggak usah keluar, nggak usah bagi-bagi informasi, nggak usah muncul, nggak usah share di media sosial, itu pasti aman. Cuman kalau sudah melangkah ke sana, ya kita harus benar-benar mempertimbangkan kira-kira apa yang kita bagikan itu nantinya
membahayakan atau tidak. Itu yang perlu hati-hati. Seringkali kita membagikan adik-adik kita, anak-anak kita yang lucu-lucu itu. Nah, ini hati-hati nih. Tentunya yang melihat itu kan tidak hanya teman-teman kita gitu ya. Banyak gitu ya banyak followersnya, gitu ya. atau mungkin hanya penonton yang di luar followers. Apalagi kita share-nya itu sifatnya publik ya, tidak bukan akun yang privat ya. Bukan private atau bukan sekelompok yang follow kita gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Mbak Indah, gitu. Oh, begitu. Jadi ada banyak sekali pertimbangan ya kalau misalnya kita mau update-update untuk misalnya story, banyak sekali plat-plat mobil atau motor di jalan. Ya, betul itu ya. Kayak gitu. Itu kan mungkin kita kadang sudah berhati-hati, tapi orang yang membuat video story seperti itu, berarti itu sudah harus dikurangi atau mungkin jangan ya sepertinya ya. Ya, tentunya pada waktu kita membagikan gambar atau membagikan status, goalnya apa? Yang kita bagi gambar kita, goalnya apa sih gitu ya? Kalau memang goalnya itu untuk mempopulerkan kita, ya why not, kita harus lakukan. Tapi ya nanti efeknya kita harus hati-hati dengan itu. Banyak teknologi yang sekarang bisa dilakukan oleh teman-teman multimedia sekarang ya. Jadi kita bisa gabung-gabungin itu ya. Banyak tool-tool di baik yang sifatnya aplikasi di desktop atau yang free di internet. Kita bisa olah-olah gambar, olah-olah video itu menjadi sesuatu yang mungkin itu bukan kita, tapi itu bisa seolah-olah kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Iya, maka dari itu sekarang kan banyak sekali scam atau mungkin ngaku-ngaku sebagai orang lain. Nah, itu kenapa kok sampai seperti itu gitu ya? Mungkin kalau di teknologi dan informatika ini apakah dikaji juga hal-hal yang seperti ini? Ya, jadi pada saat kita udah terjun di dunia IT itu ya, tentunya kita harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, nah kalau kita bicara itu, mulai dari soft skill-nya pengguna, kita harus perhatikan kita yang mengoperasikan dan nanti yang menggunakan perangkat itu kita harus tahu lah kira-kira ini nanti membahayakan atau tidak gitu ya. Kemudian aplikasi yang kita gunakan ini nanti bagaimana dampaknya, ini juga harus tahu. Jadi tidak hanya misalnya pakai gitu ya, misalnya ada X gitu ya, aplikasi tertentu yang kita pakai itu misalnya, nah ini nanti gimana ini, kita harus tahu. Kita intinya knowledge kita terkait dengan aplikasi yang kita gunakan itu harus tahu dulu, jangan ikut-ikut ini pakai ini FOMO tapi ya, ikut-ikutan sekedar update, sekedar hanya eksis gitu aja. Jadi harus mempertimbangkan, kita harus tahu bahwa aplikasi ini untuk apa? Terus dampaknya nanti kalau kita gunakan apa gitu ya. Memang banyak pertimbangan kita melakukan itu. Tergantung goal kita mau eksis di dunia maya itu apa. Itu aja. Begitu ya. Jadi tetap harus hati-hati. Kalau mungkin memang teman-teman Jamaah Kopdar ini adalah selebgram, influencer, artis public figure, itu sudah tidak menutup kemungkinan harus update di media sosial. Siap memang. Sudah siap untuk itu. Nah, tapi kalau memang dari teman-teman sekedar iseng aja, nah itu berarti harus tetap dibekali ilmu-ilmu, ataupun yang sudah public figure pun harus sudah ada ini ya, etikat-etikat kalau misalnya ada beberapa hal yang mengancam tadi, kayak kebocoran data dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin tentang tantangan ini Pak Andi, Pak Anji ya, terkait tantangan, apakah ada tantangan lain yang kadang itu kita tidak sadar, wah ternyata ini adalah salah satu tantangan kalau kita berkecimpung di dunia teknologi. Misalnya sekedar asal lihat film bajakan misalnya di web-web yang legal, yang tidak sepatutnya, itu apakah juga akan membahayakan kita data-datanya? Makanya itu yang tadi saya sampaikan ya, secara umum itu kita harus paham bahwa apa yang kita gunakan, saya bilang aplikasi kan seluruhnya ya. Aplikasi misalnya aplikasi yang ada di web, pakai browser atau pakai Google App atau apapun yang kita pakai, itu kan seluruhnya kan aplikasi. Ya kita harus paham bahwa aplikasi nanti itu sebenarnya untuk apa. Aplikasi ini bagaimana, ini kita harus tahu dulu gitu. Oke, ini makin penasaran, makin kepo-kepo ya Jamaah Kopdar. Jan ya, kita mulai tanya-tanya lagi ke Pak Anji ya, terkait dengan sekarang kita sudah sering sekali mendengar yaitu AI. Tapi orang-orang tuh kadang hanya taunya, wah itu cuma kecerdasan buatan, kecerdasan teknologi aja. Tapi tanpa tahu AI itu sebenarnya apa sih? Nah, kita langsung ngobrol bareng Pak Anji ya, pakarnya langsung ini. Boleh dijelasin dulu mungkin Pak Anji terkait AI itu apa sih sebenarnya? Oke, ya.
mungkin sekarang sebenarnya AI itu kan sudah lama sekali ya, semenjak kita kenal komputer ya, udah jurusan komputer itu ada di di perguruan tinggi itu, AI itu sebenarnya sudah dikenalkan, sudah merupakan bagian dari pelajaran. Oh, memang bagian ya? Ya, namun akhir-akhir ini memang pengaplikasian AI ini sekarang sudah banyak. Iya, lagi happening sekarang. Dan kalau Mbak Indah nanya terkait AI itu sebenarnya apa? AI itu sebenarnya adalah suatu metode ya yang digunakan di dalam suatu aplikasi yang mana aplikasi itu bisa berpikir seperti manusia. Oh, artinya begitu. Pada saat orang berpikir itu, seseorang itu kan punya memorize. Pada saat dia sudah tahu ini harus bagaimana, next time dia udah tahu kalau kondisi ini berikutnya dia bisa melakukan hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Artinya si komputer itu sudah bisa berpikir layaknya manusia. Yang disimpan di dalam memori komputer itu, sehingga semakin hari semakin digunakan, aplikasi itu akan semakin cerdas, seperti seolah-olah orang yang belajar. Oh, seperti itu ya. Jadi memang istilahnya manusia tapi versi teknologinya gitu ya. Jadi seperti itu ya istilahnya. Oh, seperti itu. Tapi kalau kita lihat-lihat ya implementasi atau praktek dari AI ini, kalau di luar negeri itu sudah dibuat untuk penyiar, robot, untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Tapi kadang di Indonesia itu malah dibuat seperti untuk TikTok. Nah, seperti itu untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, apakah terkait implementasi ini ada perbedaan dari sumbernya, ilmunya, atau SDM-nya, atau seperti apa yang mempengaruhi itu? Iya, kalau kita bilang Indonesia itu sebenarnya kan luas ya, dari kota sampai desa kan gitu ya. Terus yang kita bisa view di Indonesia kan sebagian gitu ya, sebagian people tertentu atau sebagian hanya orang-orang kota dan sebagainya ya. Dan kita mungkin ya yang di luar itu yang kita ditampilkan ke kita juga yang high end atau yang canggih-canggih juga. Sebenarnya secara umum ya AI itu dari sononya itu kan seperti yang saya jelaskan. Cuman mungkin ya di Indonesia ini memang baru merasakan ya, karena baru banyak aplikasi yang menggunakan itu. Seperti teman-teman yang gunakan TikTok yang sudah ada AI-nya tadi, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang sudah mengadopsi itu, seperti tadi Mbak Indah bilang bahwa sekarang posisi Mbak Indah bisa geser oleh AI itu gitu ya. Iya. Nanti enggak perlu Mbak Indah, saya bisa ngomong sama robot atau gimana. Itu bisa jadi gitu ya. Itu memang perkembangan itu kita enggak bisa hindari ya, kita bisa ikuti aja kan, kita bisa menyesuaikan aja gitu Mbak Indah. Oh, seperti itu ya. Jadi tergantung dengan adopsiannya. Terus itu memang AI sendiri tadi udah dikatakan oleh Pak Anji, memang sudah bagian dari komputer. Semenjak gitu ya. ilmu komputer itu sudah ada di universitas itu sudah ada AI. Cuman memang karena sekarang lagi happening AI gitu ya, baru sekarang panas untuk diobrolkan. Karena pengaplikasinya sudah banyak itu aja, sehingga banyak orang yang sudah tahu pengaplikasiannya. Gitu. Kalau dulu kan masih dalam teoritis ya, masih di buku gitu ya. Belum banyak diaplikasikan. Belum terlalu diaplikasikan. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat secara di dunia nyata, sudah banyak ternyata AI. Oke. Kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi terkait dengan tema kita di sore hari ini kan tentang pentingnya jaga data kita. Apakah AI ini dengan pengaruh perkembangan teknologinya, kecerdasannya bisa menunjang untuk penjagaan atau keamanan data kita itu, Pak? Ya. Jadi kalau saya bilang bahwa kalau saya sampaikan terkait dengan ini aplikasi komputer, program komputer atau komputer itu sendiri, itu sebenarnya kan tergantung kita yang buat. Nah, program komputer itu sedemikian canggih kan tergantung siapa yang buat juga. Jadi semakin kita paham tentang logik komputer untuk memberikan solusi berbagai macam hal gitu ya, berarti komputer itu akan semakin canggih. Apabila itu kita adopt AI di aplikasi komputer, tentunya si komputer ini, aplikasi komputer ini bisa adaptif terkait dengan hal-hal baru, artinya bisa berpikir, bisa cerdas secara otomatis komputer itu, aplikasi komputer itu. Kalau kita bilang sampaikan tadi terkait tema kita hari ini ya berkaitan dengan keamanan data. Nah, ini bisa jadi
bisa membantu membentengi data kita, bisa membahayakan data kita. Oh, jadi ada dua kemungkinan ini ya? Ada dua kemungkinan. Bisa menjadi Ya. bumerang atau menjadi secure-nya. Ya, secure, bisa membantu secure data kita. Sekali lagi, tergantung siapa yang ada di balik aplikasi AI itu. Seperti itu. Jadi kalau mau kita gunakan untuk membentengi data kita, oke. Ada person tertentu ya, ada seseorang yang mungkin ya untuk kepentingan dia secara pribadi, untuk keuntungan pribadi, ya bisa aja. Oh. Kan ini dia ditanamkan ke suatu aplikasi komputer gitu loh Mbak Indah. Jadi tergantung nanti siapa di balik itu. Wah, gitu. penguasaan teknologi ya, kembali lagi ke sana. Berarti nanti bagaimana dengan data pribadi ini? Kan kita sebagai konsumen atau mungkin pengguna media sosial, bukan pembuat ya, bukan Ya. penguasa teknologi. Nah, kita di sini kan pasti mempertanyakan, wah, lalu bagaimana dengan data pribadi kita ini yang selalu kita masukkan kepada media sosial saat login atau mungkin kepada web-web yang diperlukan? Ya. Bagaimana perannya di sini? Jadi gini kan, secara basic ya bahwa ada ketentuan-ketentuan keamanan data itu yang sebenarnya sudah disediakan, tapi oleh sebagian orang diabaikan. Oh, Gitu. Jadi contohnya misalnya paling simple aja adalah password gitu ya, paling simple. Oh, betul. Dan ada notif kadang, ada sebagian aplikasi yang memberikan notif bahwa you harus ganti password gitu ya. Kalau nggak ganti password nggak bisa login lagi gitu ya misalnya. Nah, kadang itu kan tidak semua aplikasi seperti itu. Iya. Nah, bahkan sampai tahunan nggak ganti password gitu. Ini yang paling simpel Ya, yang sering ya ini. sering ya. Jadi banyak orang kan mesti punya aplikasi dan punya account dan tentunya autentikasinya kan pakai password. Ya, ada yang password cuma 1 atau passwordnya cuma apa ya, angka-angka yang mungkin yang sering Mudah digunakan ya. adalah mudah diingat maksudnya, tapi itu sangat membahayakan gitu Mbak Indah. Begitu. Makanya kenapa sekarang kalau password itu kan sudah ada anjurannya harus pakai huruf kapital, huruf itu biasa, kan lalu tambah pemaksaan. tanda. Itu kan begitu. berarti kan sebenarnya sistem itu bisa memaksa kita untuk mengamankan data password itu seperti itu. Tapi ada sebagian aplikasi yang sistemnya tidak menyiapkan, memaksa kita untuk change password secara berkala atau menggunakan password yang aman seperti Mbak Indah sampaikan, harus ada kombinasi huruf-huruf yang mungkin tidak hanya angka sama huruf tapi kombinasi karakter khusus yang mungkin itu gitu ya. susah ditebak gitu Mbak Indah. Jadi nggak kepikiran. Tapi kalau efisiensinya berapa kali harus mengganti password itu supaya nanti lebih aman, kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati gitu. Iya, itu Kira-kira efektifnya kapan itu relatif, Mbak Indah. relatif, Jadi ya. tergantung mau kita sampai secure seperti apa, tapi standarnya ya sak jelek-jeleknya ya sak bulan sekali lah gitu Sebulan ya. sekali. Atau kalau kadang yang tahunan tidak diganti ini yang bahaya. Oh, justru seperti Ya itu ya. Seingatnya atau sesering mungkin Sesering mungkin. mungkin Cuman kalau kayaknya bisa. nggak setiap hari mungkin Pak Anji. Iya. Kalau sabar kayaknya pusing. Wah, ini password yang untuk besok apa ini ya? Tapi yang Jadi bingung. ekstrim lagi, ada aplikasi itu yang one time password. Oh, Jadi password hanya bisa dipakai sekali Iya, aja. iya, Setelah iya, itu nggak bisa dipakai Harus lagi. ganti lagi, harus ganti konfirmasi email Nah, lagi, ini gitu ya. untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan seperti ini, misalnya adalah aplikasi perbankan Iya, yang betul. banyak menjadi perhatian orang-orang yang orang penjahat di luar tadi loh, orang-orang istilahnya hacker yang kurang Iya, baik betul. tadi gitu Mbak Indah. Nah, ini kita dapat satu tips gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang nih jamaah kopdar di rumah udah nggak ganti password kira-kira ya sudah bertahun-tahun atau cuman sekali pakai terus langsung udah nggak pernah diganti karena yang penting ingat. Wah, ini ternyata bisa menjadi bahaya ya untuk kita. Jadi efektifnya kalau dari Pak Anji ya sekurang-kurangnya 1 bulan sekali Yang itu paling sudah simpel itu paling 1 simpel. bulan sekali, dan jangan gunakan password yang gampang ditebak. Misalnya nama kita sama dengan nama kita, atau nama belakang kita, atau nama orang tua kita, atau tanggal lahir kita dan sebagainya. Itu kan simpel gitu dan mudah ditebak. Wah, Gitu. seru sekali ya jamaah kopdar. Iya jamaah kopdar, tadi kita sudah menyinggung soal keamanan data, yaitu salah satunya dengan menggunakan password. Mengganti password secara berkala kurang lebih 1 bulan sekali ya Pak Anji. Tapi kira-kira kalau kita bertanya lagi kepada Pak Anji, apakah cuma password yang menjadi keamanan data? Sebagai pengaman data itu apakah hanya password saja atau mungkin ada yang lain Pak Anji? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan di depan bahwa salah satu yang umum digunakan minimal adalah password. Kan setiap account yang dipakai itu kan mesti selalu ada passwordnya. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah password.
Kemudian yang kedua, pada waktu kita menggunakan aplikasi di internet, tentunya semua aplikasi yang kita pakai semua connect internet kan ya. Iya, betul. Kita bisa lihat di situ. Kalau kita menggunakan alamat ada suatu URL ya, itu kita lihat. Yang aman itu cirinya ada S-nya. HTTPS gitu ya, ada S-nya. Kalau HTTP aja, ini perlu dicurigai ini bisa aman enggak? Tapi kalau udah ada S-nya, ada security atau sertifikat security-nya itu, begitu. nah ini aman. Itu yang kedua. Jadi kita lihat kalau itu umumnya kalau kita menggunakan aplikasi perbankan pasti sudah menggunakan itu. Harus HTTPS ya. HTTPS salah satunya. Kemudian yang kedua, pemakai aplikasi baik aplikasi mobile application di handphone yang kita punya teman-teman semuanya, kemudian aplikasi komputer yang kita gunakan itu kita harus rajin update aplikasinya. Update. Kenapa ini? Kenapa harus diupdate? Gini, jadi kan kalau misalnya aplikasi yang kita gunakan misalnya aplikasi Windows, Microsoft Windows gitu ya, itu pengembang dari Microsoft sendiri itu akan selalu mempelajari kira-kira aplikasi ini ada celah keamanannya enggak? Ada kerentanannya enggak? Dia akan selalu evaluasi. Pada saat pengembang itu menemukan ini celah keamanannya, dia akan merilis. Nih user harus segera update ini. Kalau user nggak segera update, celah ini bisa dimasukin oleh aplikasi yang sederhana. Misalnya pada waktu dulu ada rame KPU itu ya, KPU terbobol gitu ya. Itu karena mungkin ya kelupaan tidak update aplikasi secara berkala. Jadi pada saat notif ada update aplikasi, maka kita harus segera melakukan update terhadap aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Jadi suatu website yang kita akses, kita harus bisa lihat itu ya, harus menggunakan HTTPS gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah password, kemudian yang kedua tadi saya sampaikan kita harus kita perhatikan dia gunakan HTTPS atau enggak, itu pasti aman. Yang ketiga adalah update secara berkala aplikasi itu, karena apa? Program yang dibuat itu ya tentunya pada saat dirilis belum diketahui bahwa ini ada celah keamanan tidak. Seperti itu. Terus yang keempat masih ada lagi ya. Masih ada banyak berarti ini. Jadi biar lebih aman lagi ya. Ini kita gunakan tool virtual private network. Ada VPN itu ya. Jadi itu adalah suatu aplikasi lain. Kalau kita mau aman ya bisa nambahkan aplikasi yang kita gunakan, misalnya kita gunakan VPN itu. Oke, kemudian yang kelima kita bisa kita bisa hati-hati pada waktu kita mengakses suatu halaman suatu web atau halaman internet, kita bisa lihat ini benar-benar bisa dipercaya enggak? Karena bisa jadi di situ pada waktu kita akses secara tidak langsung link yang kita akses itu akan terdownload aplikasinya dan akan menginstall aplikasi di komputer kita dan bisa merusak komputer kita. Karena sistemnya misalnya kalau itu misalnya ada virus, diklik aja dia terdownload dan bisa terinstall di komputer kita. Sudah langsung ya? Sudah langsung. Apalagi komputer kita misalnya tidak ada antivirusnya. Ya, gitu. Jadi pada waktu kita klik suatu halaman di web, ya misalnya ada iming-iming install aplikasi ini gratis dan sebagainya, ini hati-hati. Pokoknya gratis itu hati-hati. Karena itu bisa jadi pada waktu kita klik terdownload, terinstall di komputer kita, dan ini bisa membahayakan seperti kemarin ini ya di Pusat Data Nasional itu yang kena ransomware. Karena apa? Terdownload, terekstrak di situ dan jalan, dan dia akan menginfeksi file-file yang ada di komputer kita. Pada waktu dia lewat firewall, pengamanan di sistem server data lewat. Tapi terdownload ke dalam, setelah sampai di dalam dia akan menyebar di situ. Seperti kalau pernah lihat film ini ya, Trojan itu ya. Kalau mungkin Mbak Endah belum pernah lihat film itu ya. Belum kayaknya. Mungkin rekan-rekan yang pernah film Trojan, jadi pada waktu mau nyerang nggak bisa, bentengnya kuat, dia pakai kuda Troya untuk hadiah. Di mana kuda Troya itu di dalamnya ada pasukan. Setelah sampai dalam, orang tidur, pasukan itu akhirnya keluar dari kuda itu. Nah, ini contohnya. Tidak jadi terduga ya, kita harus hati-hati dengan itu. Jadi pada waktu kita klik, kita akses suatu halaman,
kita harus pastikan bahwa ini benar-benar dari institusi atau dari instansi atau dari suatu perusahaan yang bisa dipercaya gitu, Mbak. Seperti itu. Berarti salah satunya kalau misalnya ini ada jamaah kopdar yang sering nonton film tapi nggak di aplikasi resmi gitu ya, pengen yang gratis. Wah, itu berarti harus dicek tadi ya apakah ada S-nya, HTTPS-nya, Ya, terus habis itu apakah memang sudah terpercaya. Karena takutnya kalau sudah kita sekali ngeklik ternyata itu ada virusnya, sekalipun di handphone, laptop, komputer bisa semua jadi bisa kena ya. bisa terinfeksi karena virus itu kan sebenarnya aplikasi yang dibuat oleh orang kan, ya sebenarnya aplikasi yang lain. Cuman kan memang dia kerjanya bukan untuk memberikan layanan terhadap suatu kebutuhan bisnis dan sebagainya, tapi kan dia untuk menyusup, merusak dan sebagainya. Dan strategi untuk masuk ke dalam sistem itu banyak cara yang dilakukan. Salah satunya dengan sistem tadi. Iya. Dengan memanfaatkan kecerobohan pemakai misalnya tadi. Dengan mengklik dengan saya klik ini free, saya klik aja. Atau ini ada apa namanya? Film yang gratis saya download dan sebagainya. Asal klik gitu ya. Itu. Ini harus hati-hati seperti itu, Mbak Indah. Kadang kan kalau misalnya kita lagi download film atau apapun itu ya dari web yang mungkin secara legal ya, itu kadang ada notifikasi bahwa apakah Anda tetap setuju melanjutkan karena terdeteksi ada bahaya. Bisa jadi kalau itu. Misalnya kita lanjutkan, ternyata terkena virus, kemungkinan terburuk apa yang akan terkena kepada kita ini Pak Anji? Ya salah satunya yang paling kemungkinan adalah ada virus yang masuk komputer kita. Nyerangnya kapan nggak tahu, tergantung aplikasi. Jadi tidak langsung ini ya, tidak langsung sekali klik langsung rusak mati gitu. Tidak selalu. Tidak seperti itu. Tergantung ya? virus yang masuk ke dalam komputer kita itu model penyerangannya bagaimana gitu. Oh begitu. Tapi nanti kemudian hari mungkin kemungkinan terburuknya bisa entah nanti laptopnya jadi ngehang atau ada data-data yang memang bocor seperti itu berarti ya. Jadi makanya tadi terkait dengan ini tip yang apa tadi yang ke-6 kalau nggak ke-7 tadi kita harus punya antivirus di komputer kita atau di perangkat kita gitu ya. Dan juga tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Kita harus rajin update data antivirusnya. Data antivirusnya juga harus diupdate. Harus diupdate. Misalnya kalau kita sudah install sekarang, sampai 5 tahun tidak ada update, ya sama aja bohong, Mbak. Iya, kalau misalnya berbicara tentang teknologi atau apapun itu kan ada masa performanya mungkin kurang baik atau harus diupdate gitu ya. Harus rajin-rajin update. Jadi biasanya ada notif juga. Dari antivirus itu datanya misalnya minta diupdate, ya segera diupdate. Ya, tetap langsung ya, sudah nggak perlu ditunggu-tunggu, aduh nanti aja, nggak ada fungsinya. Ternyata itu yang sering kita remehkan, malah itu yang menjadi bumerang nanti kalau kita mengabaikan. Makanya itu yang penting kita di teman-teman media ini harus juga membantu mengedukasi masyarakat. Kita membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, pentingnya pengamanan data. Pentingnya kita berhati-hati di dunia maya. Pentingnya kita menjaga data-data milik pribadi atau data perusahaan yang kita punya. Itu harus kita edukasi. Bagaimana menggunakannya. Dan kita tahu ya sekarang, dimanapun ada internet. Dimanapun kita bisa akses. Dimanapun kita ada internet dengan kecepatan tinggi. Ingat itu, kecepatan tinggi. Kenapa? Harus hati-hati. Berkaitan dengan security. Kenapa? Si orang jahat atau hacker ini akan lebih leluasa untuk men-scanning, untuk mengidentifikasi, mencari celah keamanan dari target. Dibanding dengan internet pada waktu saya sekolah dulu. Nah ini lambat kan? Jadi masih mikir ini mau men-scanning aja masih nunggu berjam-jam. Kalau sekarang tinggal klik aja sudah kita punya data banyak. Kita bisa sedot data di internet dengan beberapa detik ada, data itu sudah sedot ke komputer kita. Dan kita misalnya di sini punya AI ya di aplikasi kita. Bisa mengidentifikasi data-data itu dengan cepat dan kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Nah ini. Ngomong-ngomong tentang media sosial, siapa sih yang nggak pakai internet, siapa sih yang nggak pakai media sosial? Nah kadang kalau misalnya kita di tempat umum nih ya, mungkin jamaah kopdar juga sering ya, ada yang namanya wifi gratis. Apakah itu juga salah satu sumber dari penyebaran virus atau bagaimana itu Pak Anji? Ya. Akses internet area publik gitu ya, itu entah wifi atau itu ada koneksi yang pakai kabel gitu ya. Apapun itu akses internet di publik yang mungkin itu bukan bisa dipakai oleh banyak orang. Ini kita harus hati-hati. Karena di area publik itu banyak orang yang masuk ke situ. Jadi saya bisa analogikan seperti ini ya.
Kalau kita di suatu ruangan seperti ini, ruangan Iya. kita yang ada cuman orang-orang kita kenal, kita Iya. kunci. Ini kan aman, lebih aman daripada kalau kita di ini ya, misalnya di lapangan, di mana di situ banyak orang. Oh, Ya. begitu. Jadi pada waktu kita di ruang publik yang masuk di situ kan banyak orang dan kita bisa terlihat. Artinya apa yang kita bawa misalnya ya, kalau kita lihat kita ya sebagai manusia ya, ada yang pakai apa perhiasan, ada yang pakai kalung, yang ini menarik perhatian kita semua. Oh, begitu. Sama pada waktu kita pakai wifi yang mana di situ untuk akses publik. Mereka bisa men-scanning. Yang ada di network itu, yang ada di area network itu siapa aja. Dan apa namanya hal-hal data-data apa yang ada dimiliki oleh mereka yang akses di situ, kita bisa scan. Kita bisa collect datanya. Nah, ini tergantung dia mau ngapain terhadap mereka yang mereka sudah betul. dapatkan data-data itu. Wah, gitu berarti ya. itu salah satunya ya. Berarti jangan langsung happy, wah ini sudah ada free wifi, tapi sudah langsung masuk aja tanpa dicek dulu siapa yang membuat Makanya kalau ini tadi kalau saya sampaikan di awal tadi bahwa pada waktu kita menggunakan area publik, kita gunakan misalnya salah satu pengaman misalnya pakai VPN. Di komputer kita punya aplikasi VPN ini. Jadi pada waktu kita mau menggunakan aplikasi browser yang secure yang menggunakan VPN tadi. Oh, Ini akan iya. lebih aman. Kenapa? Pada waktu kita menggunakan VPN, hacker itu bisa melihat ada data yang lewat. Ya, bisa melihat, tapi dia tidak bisa mengakses, kita melihat data yang lewat itu apa. Oh, begitu. Gitu. Jadi kayak di jalan, oh ini ada mobil yang lewat tapi nggak kelihatan Iya. dalamnya ada apa. Iya, seperti itu ya berarti. Itu VPN gambarannya. Oke, wah gimana Jamal Kopdar, makin merinding apa makin takut? Kalau misalnya tadi kita udah belajar dari Pak Anji, mungkin kita tidak bisa menghindar ya dari Ya. yang namanya internet ini, tapi kita bisa berhati-hati dalam menjaga data-data kita di internet. Oh, Jamal Kopdar, dari tadi kita sudah membahas kesana kemari ya Pak Anji terkait dengan pentingnya jaga data kita. Tapi kalau kita nggak kenalan sama siapa sih Pak Anji ini dan kita nggak kenalan dengan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya, rasanya tuh kurang afdol ini Pak Anji. Kita langsung tanyain Boleh. aja, kalau misalnya dari Fakultas Teknologi dan Informatika ini, Ya. dan juga kalau kita kaitkan dengan tema kita, pentingnya jaga data kita, apakah kira-kira dari mata kuliahnya atau mungkin dari kurikulum yang disiapkan sudah sejalan dengan ini atau mungkin bagaimana Pak Anji? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya ya, ada Fakultas Teknologi dan Informatika, di mana Fakultas Teknologi dan Informatika ini ada beberapa program studi, yang mana di situ adalah satu sistem informasi D3 maupun S1, kemudian ada satu lagi program studi teknik komputer, gitu ya. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, berkaitan dengan pengamanan data dan sebagainya, sebenarnya ini selalu kita update setiap ada perubahan teknologi. Oh, Jadi kurikulum yang kita punya ini akan kita selalu sesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dan kita akan selalu evaluasi setiap tahun. iya. Jadi apabila ada yang baru dan harus ini kita sesuaikan terkait dengan konten yang harus kita sampaikan ke mahasiswa tentunya itu. Nah, berkaitan dengan itu ya, di program studi yang ada di Fakultas Teknologi dan Informatika, berkaitan dengan keamanan, mahasiswa dibekali dengan yang sangat penting di sini adalah attitude gitu ya. Tentunya kalau mahasiswa itu sudah dibekali dengan attitude ya, tentunya ilmu yang kita sampaikan, ilmu itu membahayakan enggak, ini tidak akan berdampak, tidak akan membahayakan terhadap masyarakat atau aplikasi yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau di luar mungkin ada orang yang merusak, ada istilahnya hacker yang merusak, itu karena apa? Basicnya adalah attitude gitu ya. Itu yang pertama. Gitu. Itu kita titik beratkan di Universitas Dinamika itu adalah pendidikan attitude yang baik. Kemudian secara keilmuan yang tadi sudah saya sampaikan semua itu merupakan bagian dari pelajaran-pelajaran mata kuliah yang ada di fakultas kami. Nah, di program studi teknik komputer ini ada pelajaran yang membahas fokus tentang keamanan komputer, ada di situ. Kemudian di program studi informasi itu ada
fokus, malah ada konsentrasi yang berkaitan dengan cyber security. Jadi mulai kurikulum baru 2024 ini ya, ada konsentrasi cyber security, Mbak Indah. Jadi ada konsentrasi cyber security, ada data science, dan bisnis digital. Nah tentunya ini sangat diperlukan untuk era saat ini, industri atau masyarakat atau instansi. Nah di program studi yang diploma informasi, ini kita mencetak mahasiswa yang kita siapkan punya skill di bidang develop mobile application, baik iPhone maupun Android. Ini secara umum di di program studi yang kita miliki di Fakultas Teknologi dan Informatika. Kemudian kalau ngomong-ngomong terkait dengan topik kita hari ini, ya, pengamanan tadi kan sudah saya sampaikan. Secara umum semua prodi yang ada itu sudah ada mata kuliah keamanan sistem, keamanan komputer. Cuman memang di salah satu prodi, yaitu program studi informasi, kita ada konsentrasi yang tadi saya sampaikan, adalah konsentrasi cyber security, di mana itu memang pelajaran-pelajaran berkaitan dengan keamanan di dunia cyber kita persiapkan. Mungkin Mbak Indah tadi ngomong saya ya, menyampaikan ke saya bahwa komputer itu kayaknya kok susah ya. Ini harus yang pintar kalau masuk yang informatika ini ya, harus orang yang sudah ngerti komputer baru bisa masuk. Gitu. Kalau kayak gitu gimana ini Pak Haji? Kan ini kan sebenarnya semua orang itu terlahir pintar gitu ya. Tergantung nanti habitnya kita cetaknya bagaimana. Jadi pada awalnya mungkin teman-teman itu yang nggak lolos ke ini ya, PTN ya. Itu kadang mungkin ya nganggap dia enggak pinter. Sebenarnya salah. Menurut saya semua tidak ada bedanya. Tergantung pola belajar, habit yang dilakukan oleh mahasiswa itu, terus kemudian direct dari dosen itu bagaimana. Itu kita bisa mencetak mereka yang mungkin lebih kompetitif dari mereka yang mungkin awalnya kelihatan pinter gitu ya. Itu. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa setiap orang yang belajar di informatika tidak selalu seperti itu statnya. Dan juga kita tahu bahwa program studi informasi salah satunya ya, D3 maupun S1 itu kan tidak melulu belajar komputer. Ada pelajaran bisnis ya, ada solusi bisnis. Memang sistem informasi sendiri itu adalah suatu program studi yang memang disediakan untuk enable to business. Dia komputer, orang ahli komputer, tapi untuk siap memberikan solusi terhadap bisnis, baik instansi maupun perusahaan gitu Mbak Indah. Gitu. Soalnya kalau misalnya di bayangan saya nih Pak Haji, wah kalau udah teknologi informatika harus sudah orang-orang yang rajin belajar gitu ya, harus pinter ngoding kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya bisa dikasih gambaran secara gampangnya, kalau kita bingung, aduh mau ke sistem informasi apa ke ini komputer, teknik komputer gitu ya. Itu kira-kira yang paling gampang seperti apa ini pembedanya? Yang paling simpel gitu ya. Kalau memang kita sukanya ke hardware, teknik komputer, karena di situ programmingnya ke hardware ada. Jadi zaman era sekarang kan ada IoT ya Mbak ya, pernah dengar enggak? Internet of Things. Jadi apa-apa misalnya lampu bisa dikontrol pakai handphone. Ya, langsung misal baru masuk rumah langsung. Iya, langsung nyala sendiri. Terus misalnya kalau ini ruangan IoT, ruangan kurang dingin, otomatis dingin sendiri. Pintu kayak kita datang dia bisa langsung buka sendiri. Teknik komputer. Garasi bisa langsung buka sendiri gitu ya. Di teknik robot. Jadi ilmu tentang robot itu dipelajari di situ. Jadi di program studi teknik komputer itu ada dua konsentrasi saat ini, yaitu embedded system yang tadi terkait dengan IoT, dan satu lagi ada berkaitan dengan kecerdasan buatan AI tadi. Kita ada konsentrasi sendiri terkait dengan AI. Memang itu ahli-ahli AI sekarang banyak dicari memang gitu ya. Maka kita siapkan di program studi teknik komputer itu yang mana dia bisa menyiapkan hardware-hardware yang juga bisa mengadopsi kemampuan di AI maupun embedded system tadi. Iya, kalau misalnya yang sistem informasi berarti lebih kepada bisnis, solusi bisnis. Wah, ini kadang nggak terpikirkan ya, wah kalau misalnya sistem informasi ya pasti berhubungannya dengan komputer, udah gitu aja. Yang penting web, wah ternyata mungkin itu yang salah kaprah ya. Iya, Pak Anji kemana nih kira-kira kalau misalnya jemaah Kopdar ini sudah bersiap ingin menjadi mahasiswa untuk informatika gitu ya? Bisa diakses ke website kami ya. www.dinamika.ac.id gitu ya. Berarti apakah langsung
ke webnya aja bisa atau mungkin harus ke tempat atau bagaimana ini Pak? Boleh kalau ke tempat ya. Kalau misalnya masih penasaran ya malah kepo, kita oke lah. Ya. sih? Oh iya saya lupa ya. Ini Iya. ada event ya di bulan Agustus ini kita Apa ada nih, apa event nih? yang luar biasa ya. Kita ada event lomba nasional satu cyber security yang tadi keren ya. kita bicara terkait dengan keamanan. Ada lomba cyber security untuk teman-teman SMA SMK. Atau siapapun yang mau ikut di mereka yang lagi di sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua kita ada lomba web programming, membuat program kayak tadi saya bilang program bisa virus atau bukan tadi ya, membuat program berbasis web ya. Kemudian yang ketiga ada kompetisi satu lagi ada kompetisi kayak robotik gitu ya, namanya line tracer. Jadi ada mobil yang bisa jalan sendiri, kalau ada rintangan gitu ya? dia belok dan sebagainya. Yang itu. Lomba itu. Jadi di bulan Agustus ini ada event besar itu, yang mana luar biasa ini. Mungkin bisa diakses nih hadiahnya luar biasa ini juga. Kalau kira-kira untuk yang ikut lomba ini? Kita semua kalau mau akses di www.dinamika.id bisa lihat yang situ. utama ya. Nanti ada informasi berkaitan bisa dilihat dengan itu. aja. Wow. Jadi biar enggak mikir banyak kalau berkaitan dengan Universitas Dinamika di mana ya di portal resmi aja dari situ nanti akan bercabang-cabang lagi. Wah, biar tidak ingatnya banyak gitu ya. Jadi ingatnya langsung dinamika.ac.id. Wah, gimana kalau misalnya saya udah masih cocok nggak ini ya? Jadi mahasiswa informatika. Sangat cocok. Masih cocok ya. Apalagi saat ini ya Universitas Dinamika akan sudah boleh menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau. Wow. Jadi mereka sudah kerja, pengalaman kerja itu diakui suatu mata kuliah. Masya Allah. Okay. Sehingga tidak harus menempuh 4 tahun gitu ya, bisa 2 tahun sudah selesai. Iya, menarik sekali ini ya. Wah, tentunya jamaah kopdar jangan lupa dicatat tadi ya webnya universitasdinamika.ac.id. Maka dari itu jangan kemana-mana jamaah kopdar. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Pak Anji. Iya, boleh sekarang kasih pesan-pesan atau mungkin pengingat nih ya, reminder untuk jamaah kopdar di rumah supaya makin ini ya bisa secure lagi untuk menjaga data-datanya. Silakan Pak Anji. Oke, terima kasih rekan-rekan kopdar ya. Jadi berkaitan dengan keamanan data pribadi itu ya, secara umum pemerintah ini sudah care. Itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu sudah intinya kita sudah secara hukum sudah dilindungi oleh pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan implementasinya lancar gitu ya. Kemudian berkaitan dengan materi hari ini, perlindungan data yang harus kita perhatikan adalah tadi ya, pertama jangan lupa untuk care terhadap password ya. Jadi kalau kita punya password care, harus bagaimana, harus kapan, harus bergantinya, bagaimana mekanisme pergantian itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita harus hati-hati terhadap suatu URL atau alamat internet yang tidak menyertakan huruf S, HTTP aja. Ya ingat, yang aman pasti yang gunakan HTTPS. Khususnya itu kalau berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan, itu memang sudah harus pakai itu. Tadi tidak menutup kemungkinan untuk berkaitan dengan aplikasi-aplikasi lainnya, harus kita perhatikan. Kalau kita ingin percaya itu ada yang menggunakan HTTPS itu. Kemudian yang ketiga, kita harus rajin update terhadap aplikasi yang kita gunakan. Kalau kita punya misalnya gunakan Microsoft Windows atau Linux gitu ya, kita harus rajin update terkait dengan aplikasi yang sudah ada notif untuk update. Kemudian yang keempat atau kelima saya lupa tadi, itu kita harus punya antivirus di masing-masing komputer kita dan rajin update berkaitan dengan antivirus kita. Kemudian yang terakhir, kalau memang kita terpaksa di area publik, kita gunakan area WiFi yang publik, kita gunakan virtual private network. Dan tentunya kalau ingin belajar lebih banyak, kami dari Universitas Dinamika akan membantu menyampaikan materi atau malah mari belajar bersama di Universitas Dinamika.
untuk mengamankan data kita secara umum. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak Mbak Aji, Indah. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Ya. dari Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Ya, terima terima kasih. kasih Terima atas kasih sharing-sharingnya. semuanya. Wah, ini kita mendapat banyak ilmu sekali ya di sore hari ini. Pulang-pulang dari sini ya, Indah kayaknya langsung ganti password Harus, semua Mbak ya. Indah. Harus update Harus gitu ya. update, Nah, kalau ya. misalnya dari Jamak Kopdar masih merasa wah kayaknya ini udah waktunya nih menjadi mahasiswa informatika nih. Jangan lupa daftarnya ke Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Iya, oke. Terima kasih banyak ya Pak Terima Haji. kasih, Mbak Indah. Iya, Terima terima kasih kasih juga untuk untuk Jamak Kopdar yang Jamak sudah Kopdar. menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Tentunya saksikan Kopi Darmo setiap hari Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.